kaum Balui hari ini adalah dengan apa namanya menggerandol kepada ulama-ulama besar yang pernah menulis nasab mereka seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang pernah menulis sebuah silsilah tasawuf beliau kepada Rasulullah melalui nasab-nasab Balawi dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Dan kemudian juga dari Murtada Az-Zabidi yang katanya menulis kitab Ar-Raddul Jali yang kemudian telah terbukti bahwa kitab Ar-Raddul Jali itu bukanlah kitab karangan daripada Murtada Az-Zabidi. Khusus mengenai Ibnu Hajar itu di dalam kaidah ilmu nasab bahwa sebuah riwayat tentang nasab itu tidaklah disebut sebagai pengisbatan nasab sepanjang di dalam pencatatan itu bukan dicatat di dalam kitab nasab dan tidak berdasarkan tahqiqul ansab, tahqiq umudin nasab. Jadi tidak disebutkan bagaimana Ibnu Hajar, apakah beliau ini menuliskan itu berdasarkan hasil penelitian atau hanya taken for granted dari gurunya, bahwa silsilah gurunya seperti ini kemudian diberikan kepada Ibnu Hajar dengan pengakuan gurunya bahwa silsilah saya mendapatkan tasawuf ini seperti ini. Kemudian Ibnu Hajar dengan husnudzon kemudian mencatat di dalam kitabnya yang disebut dengan Sabat Ibnu Hajar itu. Nah, itu kita karena Ibnu Hajar sudah tidak ada, tentunya kita sulit untuk meminta pertanggungjawaban kepada Ibnu Hajar. Makanya saya mengajak kepada orang-orang yang selalu membawa nama-nama besar orang-orang yang sudah meninggal, sebutkan saja hari ini siapa yang ingin menjadi wakil dari ulama-ulama besar yang sudah meninggal itu untuk mempertahankan itu. Kalau menganggap Ibnu Hajar telah mengisbat Ba'lawi, misal, atau Syekh Nawawi Tanara telah mengisbat Ba'lawi, atau Syekh Hasyim Asy'ari telah mengisbat Ba'lawi, silakan siapa yang ingin menjadi pembela mereka semua untuk kemudian berdialog, berdiskusi dengan saya untuk mempertahankan narasi itu, untuk mempertahankan kesimpulan itu. Kalau kita terus-terus berkata tentang Ibnu Hajar telah mengatakan, Imam Murtada Az-Zabidi telah mengatakan, saya sudah selesai untuk menjawabnya bahwa hal itu tidak bisa disebut sebagai pengisbatan nasab. Tetapi bagi masyarakat awam itu masih sangat bisa dijadikan sebagai narasi yang bisa mengajak masyarakat awam untuk tetap mempercayai nasab mereka. Maka siapa di antara Ba'lawi saat ini dari seluruh dunia Ba'lawi yang dianggap paling alim untuk menjadi wakil dari semua ulama-ulama yang katanya mengisbat itu, untuk kita duduk bersama kemudian membicarakan tentang nasab mereka yang palsu itu. Siapa di antara mereka Ba'lawi di seluruh dunia itu yang kira-kira sanggup untuk menjawab bahwa nasab mereka tidak terputus? Saya mengatakan nasab mereka terputus, mereka bukan turunan Nabi, mereka tidak ada kaitan sama sekali dengan orang Arab, mereka tidak ada kaitan dengan orang Yaman. Karena mereka sebenarnya bukan orang Yaman. Mereka orang-orang yang datang ke Yaman, ke Hadramaut, ke Kampung Tarim, kemudian beranak pinak di sana pada sekitar abad ke-7, 8, 9. Saya lebih baru ke abad ke-8 Hijriah, walaupun ada beberapa narasi dari Bani Ahdal yang mengatakan bahwa leluhur mereka itu sudah datang pada abad ke-6 Hijriah. Kan kalau Ba'lawi mengakuinya mereka datang pada abad ke-4 Hijriah, 317 Hijriah mereka sudah datang ke Yaman. Itu tidak bisa dibuktikan oleh narasi-narasi kitab-kitab nasab dan sejarah masa lalu yang hari ini mampu kita baca. Nasab-nasab, kitab-kitab nasab, kitab sejarah yang ada di abad ke-4 itu ada. Abad ke-3 ada. Abad ke-2 yaitu Ibnu Hisam. Kemudian siapa lagi? Abu Ishaq, itu sudah ada kitab nasabnya, kitab sejarahnya maksudnya. Kemudian Tarikh Baghdad, kemudian Al-Kamil fit Tarikh, semuanya ada. Apakah ada di antara kitab-kitab masa lalu di bawah abad ke-5 itu yang menyebutkan mereka itu pernah ada di Yaman? Tidak ada.
pada abad ke-7 sendiri tidak ada satu kitab pun di Yaman yang hari ini kita bisa akses yang menyatakan Ba'lawi sudah ada di Yaman, tidak ada. Abad ke-8 tidak ada. Baru di abad ke-9 Ali As-Sakran itu kemudian mencatatkan nama mereka, kemudian seakan-akan mereka sudah ada beberapa abad di masa lalu, yaitu abad ke-4. Padahal semua itu tidak terbukti sama sekali. Siapa di antara para ulama Ba'lawi atau Muqib bin Ba'lawi yang mampu untuk menghadirkan sebuah bukti ilmiah berdasarkan kitab atau manuskrip yang bisa kita akses bersama, yang menyatakan bahwa Ba'lawi sudah ada di Yaman pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kalaulah mereka sudah ada di abad ke-6 misalnya, maka kitab As-Suluk akan menyebut nama-nama itu. Sedangkan nama-nama yang diatribusikan oleh Rumel Abbas sebagai nama Ba'lawi, itu nama-nama orang yang mirip dengan Ba'lawi, yang kemudian disebutkan sebagai Ba'lawi hari ini. Padahal itu adalah ulama-ulama Ba'lawi dari keluarga Bajadid yang tidak ada kaitan sama sekali dengan keluarga Ba'lawi.